bagiku tuh menikah masih belum di pikiran lah, masih jauh, masih trauma banget soalnya. Apa sih alasan orang tua kamu cerai dulu? Sebenarnya sih dari dulu tuh udah ada masalah intern dari keluarga, dari ayah gitu. Tapi pas aku Emang kenapa? Emang gak cantik Kak Kiki? cantik sih sebenarnya, tapi kayaknya jadi suaminya dia, aduh, besok sehari ini nikah, besok bunuh diri deh gue kayaknya. Aku lagi. Kenapa begitu? Kenapa emang gitu? Selain gila, perangainya begitu ya, jangan sampai nemanin dia belanja deh. Kenapa emang? Kenapa emang? Itu belanja ya, masuk ke toko orang, semua barang dibongkar. Sampai duduk di lantai tuh sama cici-cicinya tuh, duduk di lantai pilih-pilih semua. Udah cicinya keringetan gitu, sampai dikasih minum aqua gitu, kita demenin aja gitu. Dibongkar semua, dia berdiri dong, dikira mau milih terus bayar. Makasih ya Ci, besok balik lagi. Buset deh, Malu ya? bukan cuma malu bos, nggak mau lagi balik ke situ pokoknya sama Kak Kiki. Ditandain sama orang-orang. Iya. Lo gitu loh? Kamu enggak bohong. Iya. Oke. Tapi lo jadi nggak akan pernah nih mau ada kemungkinan pacaran sama Kiki? Nggak akan pernah. Lagian juga Kiki kan udah punya suami, tapi walaupun nggak punya suami nggak mau pokoknya. Ih sama aku juga kali. Oh enggak. Kalaupun belum punya suami juga lo nggak akan mau sama dia? Nggak mau. Kenapa lo nggak mungkin? Oh, andai kata di dunia ini nggak ada orang lain cuma lo berdua, lo mungkin nggak nikah sama dia? Bunuh diri aja kayaknya. Kenapa? Ya udah biar nggak nikah. Emang bener-bener nggak mungkin jadi istri lo tuh? Nggak mungkin lah. Oke, lo sendiri belum nikah berarti? Belum. Oke, lebih rileks lagi. Oke, belum nikah? Belum. Kenapa belum nikah? Kan lo ganteng. Oke, menghela napas. Kenapa emang? Belum siap bos. Belum siap? Apa yang lo takutin dari pernikahan? Takut gagal sih kayak orang tua. Takut gagal kayak orang tua? Kenapa? Orang tua lo kenapa? Apa yang membuat lo takut nikah? Lo bilang karena orang tua gagal tuh. Apa? Ada kesan apa? Orang tua cerai. Terus ngelihat efeknya ke kita anak-anaknya. Kayaknya kalau untuk nikah harus pikir panjang dulu deh, sampai siap benar-benar. Harus pikir panjang dulu. Sampai siap bener-bener. Kenapa emang? Apa yang efek perceraian orang tua lo, apa yang membuat lo akhirnya sekarang kayak sekilas punya rasa trauma? Broken home itu nggak enak banget bos. Kenapa nggak enaknya gimana? Apalagi aku kan anak paling besar ya. Ditinggal pisah sama mama, sama ayah. Terus aku punya adik 3. Gimana caranya yang 3 ini nggak ngerasa kehilangan kasih sayang, nggak kehilangan satu apapun gitu. Tanggung jawab itu berat banget sebenarnya. Jadi bagiku tuh menikah masih belum di pikiran lah, masih jauh, masih trauma banget soalnya. Apa sih alasan orang tua kamu cerai dulu? Sebenarnya sih dari dulu tuh udah ada masalah intern dari keluarga, dari ayah gitu. Tapi pas aku selesai KDI, itu kalau nggak salah setahun selesai KDI itu ternyata masalah makin meruncing, makin menjadi-jadi di rumah gitu. Terus ditambah ada cemburu buta dan sebagainya. Sampai pada akhirnya ayah sama mama mutusin untuk cerai. Jadi baru-baru setelah kamu dewasa ya? Aku terima sih, maksudnya ya udahlah itu pilihan orang tua gitu ya. Aku berusaha pulang ke kampung gitu, ninggalin karir aku di sini, berusaha menenangkan, membesarkan hati orang tua gitu, membesarkan hati adik-adik gitu. Meninggalkan karir untuk sesaat, di sana dulu, berupaya untuk siapa tahu bisa benerin keluarga gitu. Tapi ternyata malah dapat hal yang lebih menyakitkan lagi. Apa perceraian itu?
Jadi di saat mama sama ayah cerai itu, aku berharap ya udah cerai gitu. Tapi aku berharap salah satu dari mereka itu ada yang menopang kita lah. Iya. Aku nggak berharap untuk dikasih materi atau apa gitu. Tapi cukup dengan kasih sayang mereka, perhatian mereka ke aku sama ke adik-adik gitu. Tapi ternyata yang aku harapin itu semua buyar Buyar. di saat papa nikah Papa nikah lagi. dan aku nggak tahu sama sekali. Keluarga yang nelfon ngomong, "Man, kamu nggak pulang ya? Kenapa? Wah, ayahmu kan nikah malam ini." Apa yang kamu rasakan pada saat itu? Sakit banget, Bos. Kamu nanya nggak ke ayah kamu kenapa nggak kasih tahu kamu? Aku coba telepon tapi nggak diangkat. Sampai sekarang? Dulu sih sempat putus komunikasi selama setahun lebih. Dan yang lebih sakitnya lagi, setelah ayah nikah itu mama juga langsung nikah gitu. Oke. Di situ aku sama adik-adik tuh berempat nangis. Apa perasaan kamu pada saat itu? Berharap mama bisa ngebaca mata kami gitu. Kalau kami itu masih butuh orang tua. Mohon nangis berempat sama adik-adik. Apa tangisan kamu pada saat itu apa? Ma, jangan ditinggal. Adik-adik masih kecil. Kita berempat nangis. Sekarang ikut siapa? Adik-adik semuanya. Adik-adik ada di rumah. Nggak ikut mama, nggak ikut papa. Jadi sama kamu? Ya, adik aku yang nomor 2 yang berusaha untuk tapi sebenarnya itu semua nggak gampang dilewatin gitu loh. Karena waktu itu juga adik aku mau kuliah. Jadi sempat benar-benar stres banget yang 2 ini harus kemana gitu. Sementara mereka sama sekali nggak mau sama ayah, nggak mau sama mama. Apalagi kalau Nggak mau mereka tinggal. apalagi adik aku yang paling kecil tuh. Kalau nelfon ngomong, "Bang, Anwar cuma mau tinggal sama abang sama kakak." Itu sakit banget rasanya denger begitu. Berpikir, coba mama satu ayah ngelihat mukanya mereka seperti ini gitu. Tega nggak sih ninggalin kita gitu. Tapi ya udahlah, itu udah masa lalu dan aku juga sekarang udah makin dewasa, Iya. udah mau menerima, udah mau menghargai apa keputusannya mereka gitu, dan menopang adik-adik dan ingin melihat mereka sukses. Sekarang adik-adik kamu tinggal di mana? Tinggal di rumah, Di Jakarta, di kampung, di kampung. Dengan adik aku yang nomor 2 kamu di Jakarta ini tinggal sendiri berarti? sendiri. Jadi intinya sekarang kamu tidak tinggal dengan ayah, tidak tinggal dengan ibu. Adik-adik kamu juga memilih untuk tinggal sendiri ya, bersama kalian aja gitu ya. Oke. Sekarang gini, di depan kamu ada adik-adik kamu. Coba, di kampung, di mana kampungnya sorry? Di Sidempuan. Sidempuan, oke. Katakan, mereka sekarang lagi menonton kamu. Saya yakin mereka lagi menonton kamu sekarang. Katakan sesuatu untuk menguatkan mereka. Sebagai seorang kakak paling tua, katakan sesuatu. Perasaan kamu juga sama mereka, silakan. Bayangkan mereka ada di depan kamu. Dek, abang berharap semua yang terjadi di keluarga jangan pernah jadikan itu satu alasan untuk tidak meraih kesuksesan. Masih ada abang, masih ada kakak, masih ada kita berempat. Ayah sama mama juga tetap ada buat kita selamanya. Dan aku berharap mereka bisa menjadi orang yang sukses agar bisa nunjukin ke semua orang kalau nggak semua anak-anak broken home itu gagal. Aku berkeinginan kita berempat sukses, kita kembali memeluk ayah sama mama, bisa tinggal bareng lagi. Dan abang berharap senyum di muka kalian itu nggak akan pernah luntur sampai kapanpun. Oke.
depan ada ayah dan mama kamu. Katakan sesuatu. Perasaan kamu yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya yang ingin kamu katakan sama mereka. Katakan. Sekarang saatnya.